Halo, salam sehat bersama saya Dr. Faidon Lombatorwan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshyam Yeshua Hamasya. Kali ini, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, kita akan membahas topik diabetes dan obesitas. Jadi, Anda harus tahu bahwa obesitas bisa memicu orang menjadi diabetes. Dan banyak kasus di mana ketika obesitas berkurang, kadar gula darah bisa terkontrol. Ya, jadi mudah-mudahan Anda mendapatkan masukan baru soal diabetes dan saya berdoa agar Anda bisa menjadi lebih sehat setelah mendapatkan informasi ini. Yuk, kita saksikan tayangan berikut. Halo, salam sehat bersama saya Dr. Faidon Lumantoruan. Semoga Anda dalam kondisi sehat selalu. Oh ya, pesan ini untuk Anda dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan kepada Anda semua akan memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan Anda. Topik kita kali ini adalah tentang diabetes dan hubungannya dengan kegemukan. Mungkin ada beberapa kali kita membahas yang nyengsol-nyengsol di sini, tapi saya mau ada satu penekanan khusus bahwa orang yang tadinya tidak diabetes itu bisa jadi diabetes karena mengalami masalah kegemukan. Nah, jadi artinya memang kegemukan atau obesitas itu bukan semata-mata obesitas gitu aja, tapi berpotensi untuk menimbulkan masalah baru. Apalagi saat ini banyak kita lihat anak-anak itu yang dalam kondisi kegemukan, terlepas dari apapun strata ekonominya, mau kelas menengah, mau kelas bawah, mau kelas atas, sama banyak yang mengalami obesitas saat ini. Mungkin kita bisa lihat di sekitar kita, banyak anak-anak yang gemuk-gemuk gitu ya, mungkin tampaknya lucu, tapi nanti pada saatnya ketika bermanifestasi jadi penyakit itu udah gak lucu lagi. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan saat ini sehubungan dengan obesitas dan kegemukan? Kegemukan artinya apa-apa yang menyebabkan kegemukan itu salah satunya nanti bisa bermanifestasi jadi diabetes. Nah, artinya saat ini kita mau mencoba menghandle Anda yang punya faktor keturunan diabetes khususnya, yang punya anak, atau Anda sendiri dalam kondisi obesitas ya, dan kemudian Anda punya faktor keturunan diabetes, atau pasangan Anda atau orang tua Anda yang ada obesitas ya, belum diabetes dan bisa jadi diabetes. Karena bisa jadi pada usia 60 tahun yang tadinya tidak ada diabetes, ketika kegemukannya bermanifestasi dia jadi mengalami diabetes. Nah, artinya saya mau bahas ada beberapa poin tentang penyebab kegemukan. Jadi nomor satu adalah faktor genetika. Jadi kita harus akui ada faktor genetika yang terlibat dalam diri seseorang, artinya faktor keturunan, di mana ketika memakan jenis makanan dan jumlah makanan yang relatif sama ya, misalnya ada kakak beradik gitu ya, tapi yang satu kok badannya kurus, yang satu gemuk sekali, padahal makanannya sama, yang disajikan sama. Kemudian ketika makin dewasa, yang satu tetap kurus, yang satu jadi gemuk. Jadi memang di situ ada faktor genetika yang berperan. Nah, kedua apa adalah yang saya sebut dengan gula ya, khusus gula pasir atau sirup. Nah, gula ini menyebabkan diabetes dan kegemukan sekaligus lewat beberapa mekanisme. Pertama, kelebihan gula itu akan disimpan di dalam otot dan di dalam sel lemak. Nah, kalau misalnya tempat penyimpanannya kelebihan, ya, maka gula akan disimpan di dalam sel lemak, dan di dalam sel lemak gula itu akan diubah menjadi lemak. Dan ketika proses ini berjalan terus-menerus bertahun-tahun, maka tentu ukuran atau size dari sel lemaknya bertambah. Itu sebabnya kita bisa lihat di negeri kita, di Indonesia ataupun di mana saja deh, banyak orang yang boleh kita bilang secara finansial tuh bukan orang kaya ya, bukan yang punya uang banyak, tapi kok bisa badannya gemuk-gemuk. Kenapa? Karena kelebihan gula dan atau makanan yang meningkatkan kadar gula darah. Misalnya nasi, kemudian sayurnya sebetulnya bukan sayur ya, mie instan ada potongan sayur sedikit gitu ya, itu sayurnya. Terus kemudian
lauk pauknya adalah bakwan goreng gitu. Jadi yang karbohidrat, ntar minumnya teh manis. Komplit deh gitu. Mungkin nggak terasa ya, pelan-pelan, tau-taunya dalam waktu beberapa tahun, apalagi ketika melewati usia 30 tahun itu, buam, dia meledak. Nah, pada saat itu, Anda harus tahu ketika terjadi kegemukan, maka sel lemak menutup otot-otot manusia, otot-otot kita, sehingga hormon insulin itu susah untuk bisa kontak masuk langsung ke dalam otot, nggak bisa bersinergi dengan namanya reseptor hormon. Hormon insulin tidak bisa bersinergi dengan reseptor hormon. Nah, yang ketiga adalah goreng. Nah, goreng itu secara instan itu akan lebih mudah disimpan menjadi lemak. Itu sebabnya sedapat mungkin untuk Anda yang sensitif ya, sedapat mungkin hindari goreng. Jadi kalau ada orang yang bilang, makan goreng nggak apa-apa, badan saya kok nggak apa-apa, yang penting secukupnya, jangan banyak-banyak. Ada orang yang entah kenapa sistem badannya makan gorengan 1 hari 3 kali, 4 kali bahkan ya, dengan makan martabak manis, martabak telur, badannya nggak gemuk gitu. Tapi Anda mengalami masalah kegemukan. Jadi saran saya jangan dengerin mereka. Ya, apalagi ada orang yang ngomongnya gini, yang penting latihan keras, jangan pemalas. Ya, latihan keras juga kalau memang badannya responsnya seperti itu, terus gimana? Kan gitu. Cukup banyak orang yang punya fisik bagus, ya, seperti atlet, seperti binaragawan, yang pagi siang malam makan gorengan, badan mereka tetap bagus, tetap six pack perutnya. Ya bersyukurlah yang punya badan seperti itu. Tapi Anda yang tidak punya badan seperti itu, dan apalagi sensitif terhadap gorengan, ya jangan coba-coba, karena ini akan menyebabkan kegemukan dan ini akan menyebabkan risiko diabetes muncul. Nah, itu sebabnya saya sarankan, barangkali kadang-kadang pada beberapa orang ketika mengalami kegemukan, sebetulnya Anda itu mungkin sedang kelebihan asupan gorengan, yang mana tubuh Anda itu kebetulan sensitif dengan gorengan, ya. Ingat gini, ketika makan gorengan, ada yang sensitif, ada yang nggak sensitif. Yang nggak sensitif makan gorengan 3 kali, 4 kali nggak apa-apa, nggak kelihatan gemuk. Tapi Anda barangkali misalnya pindah kantor, atau misalnya sekarang ini lagi kita syuting film ini sedang berada di tengah suasana pandemi, di mana kerjanya di rumah, ya kan, di rumah. Terus di tangan itu banyak aplikasi yang membuat kita lebih gampang pesan jajanan gorengan. Nah, dalam waktu singkat, boom, berat badan Anda naik. Ya udah, berarti jangan-jangan Anda hanya gara-gara kelebihan gorengan. Nah, artinya saran saya adalah pilih makanan yang enak yang tidak digoreng. Itu saran saya. Oke? Nah, di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.